Selamat malam, kembali lagi 1 jam lebih dekat. Kali ini kembali lagi bersama Anda dan ini adalah hari Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ingat, ini adalah waktunya 1 jam lebih dekat bersama seseorang. Dan untuk kali ini sudah disiapkan seseorang yang mungkin membuat Anda penasaran dengan pendapat-pendapatnya, dengan banyolan-banyolannya dan juga dengan anekdot-anekdotnya. Lebih pribadi dan juga lebih personal. Ini dia, Abdurrahman Wahid. Assalamualaikum Gus. Tumben bisa Nggak pakai pengawal. Nggak pakai pengawal, nggak Iya. pakai siapa-siapa bisa. Sekali-sekali santai, Mbak. Bener nih, nggak pakai pengawal. Nggak usah. Kenapa nggak takut? Anda kan mantan presiden. Ya, kalau kita orang baik, ketemunya ya pasti baik. Apa yang membuat Anda merasa tenang dan santai sendirian jalan kemana-mana? Tadi udah saya bilang, kalau kita tuh orang baik di mana-mana tuh ya temen, ketemunya orang baik-baik juga. Dan Gus, sekarang nih, Gus sudah tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Sehari-hari ngapain Gus? Sehari-hari yang ngomong cucu. Terus apa lagi? Dengerin berita di koran tuh dibacain orang, tuh dengerin radio, dengerin TV, udah gitu aja, terus tidur. Terus selain tidur apa lagi? Ya nerima tamu, yang paling banyak tuh tamu, banyak banget yang pengen ketemu saya. Banyak ya Gus ya? Banyak, apalagi sekarang nih banyak mau minta restu saya. Tapi kalau datang setiap hari, siapa aja yang minta restu nih? Banyak orang-orang yang nyalon jadi presiden tuh semua minta restu saya. Mereka minta apanya terutama Gus? Minta restu, minta dukungan gitulah. Mana yang sudah dikasih restu? Ya timbang restu sih pokoknya semua yang minta saya kasih. Gak peduli siapa cocok memimpin Republik Indonesia atau tidak Gus. Nah, itu soal lain, itu kan soal dukungan. Tapi ini saya agak ada sesuatu yang aneh dengan Gus yang ini nih. Gus tiap hari datang di NU, di kantor NU atau sekarang kemana? Enggak, tiap hari di Departemen Kesehatan. Loh kok Departemen Kesehatan sih Gus? Kok Departemen Kesehatan? Lalu saya masih pegawai di sana. Loh. Ini Bang One, mana Bang One? Ini bukan Gus Dur yang sebenarnya Bang One. Bang One mana? Yah ini dia. Ini baru pakai pengawal Gus. Assalamualaikum Gus Dur. Waalaikumsalam. Iya, silakan Gus. Nah kalau yang ini lebih meyakinkan. Pakai pengawal segala. Oke Bang One. Kalau Gus Dur kan tokoh bangsa, anak saya orang biasa aja. Sehat ya Gus? Ya baik. Akhirnya ada 2 Gus Dur duduk di sini. Boleh kasih aplaus? Gus Dur, saya panggil Gus Dur berarti yang ini, kalau yang sana Gus Tur ya. Iya pakai T. Pakai T. T itu berarti tiruan. Gus, Anda ini ditiru oleh seseorang Gus. Anda nggak marah? Enggak. Kenapa Gus? Ya dia niatnya baik. Pernah Gus Tur ini minta izin sama Gus Dur? Ya nggak pakai minta izin kalau niatnya baik, ya sudahlah. Tapi pernah ya datang dan kemudian minta izin dulu? Nah, Nggak pernah? nggak perlu. Ada banyak loh tokoh yang mirip-mirip dengan Gus Dur. Anda nggak keberatan soal itu ya? Wah, Gus Dur sendiri susah nggak sih? Tunggu, kita buka dulu identitasnya. Anda adalah di Departemen Kesehatan? Iya, saya tuh dokter. Kerja di Departemen Kesehatan ya pegawai negeri, Mbak. Gus Dur tahu siapa? Gus Dur ini tahu nggak Gus? Aslinya siapa? Gus Dur tahu. Ya, dia adalah Dokter Handoyo ya. iya. Dan setiap hari pada saat praktek, pernah nggak pasien datang kemudian minta foto atau sekedar datang hanya untuk minta tanda tangan? Enggak, seperti itu enggak. Tapi kalau pas dia berobat ketemu saya ya ada dialog-dialog seperti itu.
Ada yang minta restu juga? Enggak. Enggak ada. Tadi di awal minta restu. Kalau ke Gus Dur, sekarang nih Gus, lagi musim-musimnya pencapresan, ada yang minta restu ke Gus Dur? 27 orang calon presiden. 20? Bukan main, 27 orang Gus. Calon presiden datang ke Gus Dur, Iya. minta restu apa mereka? Ya, supaya jadi presiden. Gus Dur restui mereka? Ya, Gus restui mereka nggak Gus? apa orang nggak bayar ini. Jadi siapapun yang datang ke Gus Dur kasih restu, ayo maju sebagai presiden. Iya, boleh. Atau Gus Dur kasih, oke boleh Anda maju sebagai presiden, tetapi harus ini, ada nggak wejangan-wejangan Gus? Nggak ada. Nggak ada, 20. Kebanyakan jangan bikin bingung orang. Bikin bingung orang, dan 27 orang ini ada nggak di antara mereka yang sering-sering disebut-sebut oleh media nama-nama yang sekarang? Oh iya, semua deh. Saya Boleh disebut nggak Gus siapa aja Gus yang datang? nggak usah deh, nggak enak. Nah sekarang ini dokter nih, dok, Anda memerankan ini caranya gimana dulu? Lewat seleksi atau langsung memerankan atau ada keluarga Anda mirip Gus Dur, ayo mencalonkan diri? Ya itu kan suatu proses Mbak Indi ya. Jadi memang teman-teman saya di Depkes bilang, Handoyo kamu tuh mirip Gus Dur. Nah, terus memang kebenaran saya membaca biografi beliau itu ya, yang tebel ada, yang tipis ada. Yang tebel tuh karangan orang Australia Greg Barton itu, yang kecil karangan Bapak Suheri Sidik Ismail. Gus Dur kenal Gus ya? Buku saku gitu Mbak Indi. Saya bawa, terus ya saya membaca tulisan beliau di Tempo sama di Kompas. Dan saya mengikuti perjalanan beliau sebagai seorang negarawan itu sejak Muktamar Situbondo tahun 84. Dan yang paling menegangkan itu waktu Muktamar di Cipasung zaman Presiden Soeharto. Waktu itu saya ingat beliau itu didukung Pak Harto yang namanya Pak Abu Hanifah, tapi beliau menang. Nah terus akhirnya terpilih gimana? Sayanya. Abu Hasan. Abu Hasan ya. Akhirnya gimana? Saya itu diaudisi oleh tim dari Effendi Ghazali waktu itu dari UI. Jadi saya diberikan pertanyaan, dia bilang begini, begitu kamera on you dari Gus Dur. Saya bilang iya. Gimana? Begitu kamera on kan banyak pertanyaan tuh. Dia tanya sama saya, Gus, kalau nanti jadi presiden apa yang Anda mau lakukan? Saya bilang, ya yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Rakyat tuh kan enggak neko-neko. Asal pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, keamanan itu aja cukup. Nah, ditanya lagi, kenapa dulu waktu Gus Dur jadi presiden tidak dikerjakan? Saya jawab, prioritas saya waktu itu mencegah disintegrasi. Jadi ya tidak sempat lah, baru sebentar diturunin. Tuh. Gus, bener nggak Gus Dur seperti itu? Iya. Iya. Saya ingin tahu Dokter Handoyo ini aslinya seperti apa? Sehari-hari pakai pici seperti itu, pakai kacamata seperti itu? Enggak, kacamata saya kecil, bajunya banyak kan baju seragam Depkes atau baju putih. Pakai pici juga? Enggak. Coba dibuka. Kacamatanya? Iya, kurang lebih seperti ini yang dihadapi oleh pasien-pasien Anda dan juga para pegawai Depkes. Saya ini adik saya dokter. Adiknya Gus Dur tuh namanya Gus Umar, Dr. Umar Wahid. Beliau seorang spesialis paru. Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Pasar Rebo. Itu teman saya, senior saya. Nah, ini adalah salah satu pertemuan dari dua Gus Dur, yang satu asli, yang satu imitasi. Tetapi, saya sebut imitasi boleh dong. Tetapi Gus Dur ini juga memiliki banyak kesukaan, salah satunya terhadap musik. Musik seperti apa yang disukai oleh Gus Dur? Nanti jawabannya setelah jeda berikut. Untuk Gus Dur, terima kasih sudah bersama kami.